Ya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sesi kali ini. Perkenalkan sekali lagi, saya Rizky Yuda, saya tutor di mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sekali lagi, salam kenal, mungkin yang belum kenal dengan saya. Sebelumnya kita sudah membahas terkait ruang lingkup, terkait apa saja yang kita pelajari di mata kuliah ini, terkait apa saja pembahasannya dan subpembahasannya. Kali ini kita akan coba masuk di materi pertama, yaitu terkait materi pengantar hukum dan hak asasi manusia. Eh, kita akan membahas terkait bagaimana sejarahnya, bagaimana perkembangan dari tiga generasi hak asasi manusia, dan bagaimana terkait pengaturan dalam konteks instrumen internasional. Jadi yang pertama terkait sejarahnya, eh, itu terjadi sebelum pada era saat ini, yaitu pada dibentuknya sebuah Magna Carta yang dimana sebagai dokumen atau deklarasi tersebut merupakan bentuk pembatasan ya, kekuasaan raja agar menjadi terbatas dan tidak absolut sebenarnya pada dasarnya. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan Bill of Rights pada tahun 1689 yang merupakan kelanjutan dari Magna Carta yang mengatur bagaimana persamaan kedudukan di hadapan hukum. Jadi Magna Carta sebagai bentuk pembatasan kekuasaannya, dan Bill of Rights itu sebagai bentuk memastikan bahwa kita semua punya persamaan yang sama di hadapan hukum. Lalu ini dilanjutkan dengan di Amerika Serikat dibentuknya the American Declaration of Independence, lalu selanjutnya disusul oleh the French Declaration ya. Nah, the French Declaration ini yang dia jadi cikal bakal atau terbentuknya konsep dari rule of law atau pemerintahan yang berdasarkan hukum. Jadi melihat dari sejarah dari hak asasi manusia, kita melihat pada dasarnya dia berlaku dan dia dimulai dengan pemikiran atau konsep terkait pembatasan dari sebuah absolutisme itu, dan akhirnya memunculkan sebuah bahwa pada akhirnya tidak satu orang pun yang ada di bawah hukum, dan tidak ada satu pun atau tidak ada satu kekuasaan yang secara absolut. Kita bisa melihat spiritnya ada di sana. Lalu pertanyaannya adalah dari berbagai dokumen terakhir gitu ya sampai Defense Declaration tadi. Lalu apa saja yang diatur dari dalam konsep yang ditawarkan itu konsep hak asasi manusia itu sendiri? Yang pertama, ini beberapa sebenarnya karena ada banyak sekali konsep atau bentuk-bentuk hak asasi manusia di sana. Yang pertama terkait penangkapan itu, atau pada dasarnya kekuasaan dari sebuah penegak hukum itu dia tidak bisa absolut. Jadi dia tidak bisa sewenang-wenang dalam konteks penangkapan, dalam konteks penggeledahan misalnya. Jadi dia semua harus dengan alasan dan dokumen yang sah. Lalu diatur juga mengenai soal presumption of innocence atau asas praduga yang tidak bersalah. Lalu beberapa hak-hak dasar yang mendefinisikan kita secara manusia secara seluruhnya gitu ya. Seperti kebebasan berekspresi, beragama, lalu kita punya hak atas kepemilikan, lalu ada hak-hak menyampaikan pendapat gitu, kebebasan berpikir itu, dan hak dasar lainnya. Yang dimana konsep-konsep tersebut akhirnya dituangkan menjadi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, atau officially namanya UDHR ya, Universal Declaration of Human Rights, UDHR. Jadi inilah yang jadi tonggak awal sebenarnya bagaimana eksistensi dan pengakuan dari hak asasi manusia dalam konteks hukum, dan juga pengakuannya secara internasional sebenarnya. Lalu selanjutnya kalau kita melihat dari sejarah, kita juga akan melihat bagaimana perkembangan HAM dalam instrumen internasional dan nasional. Kita bisa melihat dari generasi antar generasi. Sejauh ini ada 3 generasi. Yang pertama, generasi pertama itu dia mendefinisikan atau membentuk konsep terkait kebebasan yang dia hak-haknya merupakan hak-hak sipil dan politik sebenarnya. Artinya hak dasar ini yang mendefinisikan kita secara individu, bahwa kita ini manusia, dan akhirnya itu memunculkan bahwa sebab akibat lain, yaitu hak asasi manusia, itu yang mendefinisikan kita sebagai manusia seutuhnya sebenarnya. Jadi itulah hak generasi pertama yang diakui. Makanya hak generasi pertama ini bentuknya adalah hak-hak sipil dan hak-hak politik gitu. Jadi kayak seperti hak kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan beragama, eh, kebebasan hak atas rasa aman, dan sebagainya. Jadi hak-hak yang dia melekat di diri kita, dan itu mendefinisikan kita seutuhnya menjadi seorang manusia. Makanya dia masuk di generasi pertama itu.
Dan juga kalau kita bisa melihat bahwa ada salah satu pemikiran bahwa hak-hak sipil dan politik ini disebut sebagai hak negatif. Artinya apa? Bahwa negara sebagai pemegang tanggung jawab atau pemegang kewajiban gitu ya, dia akan lebih baik jika negara tidak berperan aktif. Artinya dalam pemenuhan eksistensi dari hak sipil politik ini, apabila negara tidak melakukan intervensi, maka itu jauh lebih baik dan itu yang seharusnya atau idealnya yang diharapkan. Karena kenapa? Ketika hak-hak tersebut masuk negara untuk melakukan intervensi, maka potensi pelanggaran-pelanggaran HAM itu kemungkinan besar terjadi. Misalnya contoh kebebasan berpikir, bahwa pada dasarnya kita semua punya kebebasan untuk berpikir. Jadi kita bedakan dulu soal kebebasan berpikir sama kebebasan menyampaikan pikiran, itu dua hal yang berbeda. Nah, dalam konteks kebebasan berpikir, ketika negara itu masuk untuk mengintervensi dan kita dibatasin cara kita berpikir, maka di situ sudah terjadi pelanggaran HAM. Itulah kenapa hak generasi pertama atau hak-hak sipil politik ini bisa dikenal juga dengan hak-hak negatif gitu ya. Pokoknya semakin baik negara atau pemerintah jauh untuk melakukan intervensi, dia semakin baik atau semakin ideal lah di sana gitu. Jadi ya ada kayak contoh lain kebebasan bergerak gitu. Kalau selama pemerintah jauh gitu ya melakukan intervensi, maka akan lebih baik. Tapi kita kan berbicara tapi ini akan berbeda konteksnya dalam ketika kita berbicara soal pembatasan tentunya. Tapi itu ada di pembahasan lain. Saya akan lanjut dulu terkait di generasi kedua. Jadi setelah di generasi pertama itu banyak hak-hak inner ya, inner rights atau hak-hak yang berada di kita gitu, atau hak-hak yang mendefinisikan kita seutuhnya sebagai manusia, itu muncul di generasi kedua, yang artinya setelah kita menjadi manusia, bagaimana dibutuhkan sebuah hak asasi manusia dalam konteks ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, inilah generasi kedua, di mana contohnya gitu ya, ada hak atas pendidikan gitu ya. Jadi kalau hak untuk berpikir itu adalah punya kita sejak awal gitu ya, maka hak untuk mendapat akses pendidikan itu melibatkan faktor eksternal selain faktor internal kita. Lalu kita bisa lihat juga contoh lainnya adalah hak atas kesehatan gitu, hak untuk memiliki kekayaan gitu, terus hak atas pekerjaan gitu yang layak dan lain-lain. Nah, hak-hak generasi kedua ini dia bisa dibilang agak berbeda dengan generasi pertama. Di sini negara justru diminta untuk lebih responsif, atau negara dituntut aktif perannya. Makanya dibilang ini hak-hak positif. Artinya apa? Semakin negara dekat untuk memberikan pemenuhan terkait hak-hak ini, maka semakin bagus dia. Makanya tadi saat saya bilang hak atas pendidikan, ketika negara hadir dan memberikan akses, menyediakan banyak sekolah, memastikan setiap orang mendapatkan pendidikan, maka akan lebih bagus dan itu idealnya. Makanya itu dibilang hak positif, tidak seperti hak-hak di generasi pertama itu hak sipil politik. Dalam konteks ekonomi sosial budaya, maka negara akan lebih bagus kalau dia eh, apa eh, berada di dekat atau aktif untuk memenuhinya gitu. Jadi hak generasi kedua inilah yang dia membuat kita bagaimana interaksi kita sebagai individu itu dengan lingkungan sekitar. Makanya ada hak atas perumahan itu tadi, hak atas tanah, hak atas pangan, dan lain-lain. Jadi inilah generasi kedua HAM. Jadi dia itu muncul ketika pemenuhan hak-hak dasar sudah terpenuhi, dia sebagai manusia. Dia eh, dia muncul ketika ada mulai ke arah sustainability sebenarnya gitu. Makanya dia setelah hak dasar terpenuhi, muncullah generasi kedua, hak ekonomi sosial budaya. Yang terakhir soal generasi ketiga itu ketika dalam konteks tadi, ketika ada individu selesai, individu berinteraksi dengan hal-hal sekitarnya, maka hak generasi ketiga ini berbicara dengan bagaimana individunya dalam jumlah yang banyak dan dalam satu organisasi, yaitu negara, berhubungan dengan negara lainnya. Makanya itu yang membuat adanya hak HAM di generasi ketiga ini. Dia hubungan antar negara dengan negara lainnya, terus dia hubungan bagaimana ketika seorang individu lalu bisa mengakses hak di sekitarnya dan mulai berpikir soal sustainability atau keberlangsungan hidupnya. Jadi generasi hak ketiga ini dia berbicara hal-hal yang sifatnya komunal ya, atau banyak bersinggungan dengan individu-individu lain secara besar gitu. Jadi contohnya kayak hak atas pembangunan gitu ya. Jadi
hak atas perdamaian, hak atas hidup yang layak gitu. Jadi kalau hak untuk berpikir itu dasar, lalu hak untuk mendapatkan pendidikan adalah lanjutan dari kebebasan kita berpikir gitu ya. Lalu hak untuk mendapatkan hidup yang layak berdasarkan pendidikan dan kebebasan berpikir kita itu adalah kelanjutan. Makanya dibilang ini generasi ketiga dari hak asasi manusia sebenarnya. Dan berbicara hal-hal lebih advance lagi gitu ya, perdamaian, pembangunan dan lain-lain. Jadi itu generasi ketiga HAM. Lalu ini terkait instrumen hukumnya. Jadi ini beberapa instrumen hukum HAM internasional gitu ya. Yang pertama seperti saya sampaikan tadi ada DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Lalu ada ICCPR atau Kovenan Hak Sipil dan Politik, ada ICICR, Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, ada CIT atau Kovenan Menentang Penyiksaan, ada konvensi genosida, ada konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, lalu ada CIDAW, konvensi segala penghapusan bentuk diskriminasi kepada setiap perempuan, ada CRC, ada konvensi perlindungan hak anak, ada banyak sekali instrumen HAM internasional yang sebagian besar sudah diratifikasi oleh Indonesia. Tapi itu pembahasan kita yang lain soal bagaimana ketentuan HAM dalam konteks instrumen hukum nasional. Tapi saya mau menyampaikan bahwa ini contoh-contoh instrumen HAM internasional. Lalu ketika pengakuan dari generasi ke generasi terus dibuat ketentuan instrumen internasional tadi ada banyak saya sampaikan. Lalu bagaimana terhadap pengawasannya atau memastikan bahwa apa yang ditulis di sebuah konvenan itu benar-benar diberlakukan. Maka dibuatlah Badan Pengawas Pelaksana Perjanjian. Contohnya misalnya Kovenan Internasional Ekonomi Sosial Budaya atau ICSIR. Dibuatlah komitenya. Jadi komite itu bentuknya sebuah organisasi atau komite yang memastikan setiap negara peserta ratifikasi itu melaksanakan poin-poin apa yang diatur dalam Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya. Lalu kayak Kovenan Hak Sipil Politik ada komitenya namanya Komite Hak Asasi atau Human Rights Committee gitu ya. Terus ada soal diskriminasi, ada CARD gitu, Komite of Elimination Racial Discrimination gitu ya. Yang soal perempuan ada Komite CIDAW, ada Komite CIT soal penyiksaan, konvensi Komite Hak Anak, ada banyak. Jadi ketentuan konvenan itu tidak hanya dibuat dan dipastikan diratifikasi oleh negara peserta, tapi dibuat juga sebuah organisasi sebagai bentuk Badan Pengawas Pelaksana Perjanjiannya. Itulah kenapa selalu ada annual meeting untuk mereview setiap negara peserta itu sejauh mana dia sudah melaksanakan setidaknya dua kovenan CCPR atau CICR itu gitu ya. Jadi mungkin itu untuk pertemuan kita pertama kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.